Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas A program komputer ingin mempresentasikan final project mata kuliah program komputer kami yang berjudul SPP. Lalu selanjutnya, di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri, Rahel Ayuninkes Putri Raharjo, dengan NRP 5006211011 dan selanjutnya. Saya Sandrina Mutiara Zain dengan NRP 5006211019. Perkenalkan, saya Yola Jovita Silaban dengan NRP 506211057. Ya, selanjutnya, saya akan memaparkan tentang latar belakang kami membuat program ini. Jadi, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan atau lembaga pada suatu periode yang digunakan untuk menggambarkan kinerja lembaga, khususnya dalam bidang keuangan. Keuangan sendiri erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pembayaran SPP di suatu sekolah. Maka dibuatlah aplikasi SPP yang dapat memudahkan kegiatan pembayaran agar lebih akurat dan efisien. Lalu selanjutnya, yaitu tujuan. Yang pertama adalah mengetahui dan menganalisis sistematika pembuatan aplikasi pembayaran SPP pada Microsoft Visual Basic Applications atau VBA. Lalu yang kedua yaitu mengetahui dan menganalisis cara menggunakan aplikasi pembayaran SPP. Nah, selanjutnya di sini ada flowchart program dari SPP ini. Flowchart ini berfungsi untuk agar kita mengetahui cara kerja program SPP ini. Dalam program SPP terdapat dashboard yang terisi dari 3 tombol. Yang pertama ada data siswa, pembayaran, dan rekapitulasi. Tombol tersebut memiliki isi yang berbeda-beda. Di dalam data siswa terdapat, apabila diklik, terdapat tombol home dan tambah data. Dan juga terdapat sheet tabel data siswa. Apabila tombol home ini diklik, akan kembali ke bagian dashboard. Selanjutnya, apabila tombol tambah data ini diklik, akan menampilkan user form isi data siswa. Dan apabila tambah data itu disilang, maka user form tersebut akan tertutup. Nah, user form tersebut berisi data siswa mengenai nama, NISN, alamat, jenis kelamin, kelas, dan nomor telepon. Di dalam user form tersebut juga terdapat 4 tombol lagi. Yang pertama adalah tombol tambah digunakan untuk menambah data yang nantinya akan terhubung pada tabel data siswa. Selanjutnya ada tombol update yang digunakan untuk memperbarui data yang juga nantinya akan terhubung dalam tabel data siswa. Selanjutnya adalah tombol hapus, yaitu untuk menghapus data yang juga nantinya terhubung pada tabel data siswa. Dan selanjutnya adalah tombol reset digunakan untuk mengosongkan user form. Jadi apabila kita mengisi user form terus ada kesalahan, maka kita menggunakan tombol reset ini. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa 3 tombol ini terhubung pada tabel data siswa. Nah, tabel data siswa ini apabila pada bagian nama diklik akan menghasilkan user form yang isinya data lengkap siswa. Nah, user form ini juga akan terhubung pada 3 tombol, yaitu tambah, update, dan hapus, serta reset. Selanjutnya, kita akan ke bagian tombol pembayaran. Nah, tombol pembayaran di sini juga terdapat 2 bagian, yaitu ada tombol home yang nantinya akan kembali ke dashboard, dan selanjutnya ada form pembayaran. Form pembayaran di sini berisi 2, yaitu apabila diklik menampilkan user form pembayaran dan apabila disilang user form tersebut tertutup. Nah, user form pembayaran ini berisi checkbox untuk membayar. Jadi apabila kita akan membayar, maka kita harus mencentang data yang ada. Nah, di dalam apabila kita sudah mencentang tersebut, maka jumlah pembayaran yang harus kita lakukan sudah terinput. Nah, di dalam user form tersebut terdapat 3 tombol, yaitu tombol hapus, reset, bayar, dan cetak. Nah, 3 tombol tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tombol hapus digunakan untuk menghapus data SPP yang sudah ada. Tombol reset digunakan untuk mengosongkan user form. Jadi apabila kita mengisi data yang salah, kita bisa menggunakan tombol reset. Dan yang terakhir, tombol bayar dan cetak.
tombol bayar dan cetak. Di sini apabila kita mengklik, maka kita akan mendapatkan sebuah data SPP. Nah, data SPP itu akan terhubung ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada bagian tabel riwayat transaksi, yang di situ nanti ada kode pembayaran, ada tanggal pembayaran, dan jumlah pembayaran yang dilakukan. Selanjutnya, pada data SPP juga akan terhubung ke bagian kwitansi. Nah, jadi apabila kita mengklik bayar dan cetak nanti akan ada message box berupa cetak kwitansi atau tidak. Nah, apabila kita mengklik iya, maka kwitansi tersebut dicetak dan outputnya berupa PDF. Selanjutnya, data SPP ini juga terhubung pada data tabel rekapitulasi. Oleh karena itu, saya mau menjelaskan yang rekapitulasi. Nah, rekapitulasi di sini dibagi menjadi 2, yaitu terdapat tampilan tabel rekapitulasi dan tombol home. Tombol home di sini apabila diklik akan kembali ke dashboard. Selanjutnya, tampilan tabel rekapitulasi ini berisi apa aja? Tampilan rekapitulasi ini berisi nama dan kelas serta bulan dan total bayar dan sisa bayar. Nah, apabila kita tadi saya sudah menjelaskan jika data SPP ini terhubung dalam tabel rekapitulasi ya. Jadi, apabila kita mencentang bulan yang ada di user form pembayaran tersebut, maka hasil datanya akan langsung terhubung pada tabel rekapitulasi. Mungkin itu saja penjelasan dari flowchart. Selanjutnya, di sini ada penjelasan sintaks yang digunakan atau seperti bagian-bagian yang digunakan dalam program SPP ini. Yang pertama adalah private sub. Jadi, private sub ini bertujuan untuk menyatakan bahwa sub prosedur hanya dapat digunakan atau diakses oleh prosedur di modul yang sama di mana prosedur tersebut ditulis. Jadi, jika dilihat pada gambar, dapat diartikan bahwa sub worksheet underscore selection change by file target as range ini akan bisa digunakan apabila sub yang berada tersebut ada di modul yang sama dengan sub ini. Penggunaan private sub ini terletak pada seluruh sintak yang ada pada SPP ini terkecuali pada modul. Next. Selanjutnya ada me. Jadi me ini berfungsi untuk menunjukkan di mana tempat objek tersebut berada. Jadi sesuai dengan contoh sintaks yang ada tersebut, itu kan ada me titik textbox nesn.value. Me ini menunjukkan bahwa textbox nesn ini berada pada user form. Jadi menunjukkan letak textbox nesn ini menjadi lebih jelas. Dalam kenyataannya, tapi fungsi me ini sebenarnya hampir sama dengan private sub ya. Tapi fungsi ini lebih diuntungkan dengan lebih merujuk kepada objek yang dituju. Penggunaan me ini pada seluruh user form yang dibuat agar sintak benar-benar merujuk pada user form tersebut dan tidak terjadi banyaknya error. Next. Selanjutnya, statement if then. Statement if then berguna untuk menjalankan sebuah statement atau beberapa statement apabila suatu kondisi terpenuhi. Apabila kondisi terpenuhi, maka statement yang mengikuti then akan dijalankan. Dari contoh penggunaan statement if then di atas dapat diartikan bahwa apabila text box NISN pada user form tidak diisi, maka akan muncul sebuah message box. Dan jika text box telah diisi, maka data akan diupdate dengan data yang baru. Selanjutnya, fungsi OR. Fungsi OR berguna untuk menjalankan statement atau beberapa statement apabila salah satu kondisi dari beberapa kondisi yang ada sudah terpenuhi. Penggunaan OR biasanya dibarengi dengan penggunaan statement if then. Jadi, apabila salah satu dari beberapa kondisi terpenuhi, statement yang mengikuti then akan dijalankan. Dari contoh di atas dapat diartikan bahwa apabila txt nama atau txt NISN atau txt kelas pada user form tidak diisi, maka akan muncul sebuah message box, sehingga terdapat beberapa kondisi agar statement then dapat dijalankan.
Kali ini saya akan menjelaskan mengenai select case. Nah, di sini sintaks tersebut digunakan untuk menguji ekspresi pada setiap pernyataan select case. Select case memiliki cara kerja yang mirip dengan statement if then. Namun, select case ini lebih singkat dan cepat, sehingga memudahkan dalam pengerjaan suatu masalah dengan pilihan ganda. Sesuai dengan contoh di atas, dapat diartikan bahwa apabila dalam message box dipilih case VB no, maka akan exit sub. Sedangkan apabila message box dipilih VB yes, maka akan menjalankan end select. Begitu seterusnya jika terdapat case yang banyak. Next, akan dijelaskan oleh Yola. Selanjutnya ada message box. Message box berfungsi untuk memberi pesan kepada pengguna. Bisa juga digunakan untuk memaksa pengguna memilih antara yes atau no. Nilai yang dikembalikan oleh fungsi message box bergantung pada tombol yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya ada fungsi offset. Fungsi offset adalah salah satu fungsi yang digunakan untuk menggeser sebuah referensi dari sebuah titik acuan. Pergeseran ini bisa ke kanan atau ke kiri, ke bawah ataupun ke atas, sesuai informasi pergeseran baris dan kolom yang ditetapkan. Pada rumus Excel, fungsi offset tidak menghasilkan nilai dari sebuah referensi, melainkan referensi sel itu sendiri yang dapat membentuk sel tunggal atau sebuah rentang sel. Fungsi offset juga berguna untuk perpindahan antar sel dengan referensi kolom dan baris. Sehingga dari sintaks di atas dapat dikatakan bahwa DB siswa adalah objek offset dan text box NISN memiliki jarak satu baris 0 kolom dari objek DB siswa, dan begitu seterusnya untuk komponen yang lainnya. Selanjutnya ada sintaks hidesheet. Di sini sintaks ini maksud dari hidesheet adalah sintaks ini berfungsi untuk menyembunyikan dan memunculkan sheet yang ada. Di dalam contoh yang ada tersebut, subpicture 3 klik, sheet 3 data bayar visible fast, itu artinya adalah untuk menyembunyikan sheet data bayar. Sedangkan untuk yang subpicture 10 klik, sheet data bayar visible through this workbook.sheet data bayar activate, itu digunakan untuk memunculkan sheet yang telah di-hide tadi. Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai tampilan utama dari aplikasi kami. Jadi ketika kita membuka aplikasi Excel-nya akan tertampil halaman seperti ini, yaitu judul dan dengan 3 option tombol, yaitu data siswa, pembayaran, dan rekapitulasi. Lalu selanjutnya. Nah, selanjutnya ketika kita mengklik tombol data siswa, maka akan tertampil halaman yang berisi mengenai data siswa di sini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandrina. Nah, selanjutnya apabila kita mengklik tambah data di bagian data siswa tadi, maka akan muncul user form data siswa. Nah, user form data siswa ini akan berisi NISN, nama siswa, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, nomor telepon, dan 4 button yang memiliki fungsi berbeda-beda. Next. Nah, selanjutnya ada tampilan pembayaran, yaitu tampilan pada apabila kita mengklik pembayaran pada bagian dashboard. Jadi di sini nanti ada NISN, nama siswa, kelas, dan bulan dalam 1 tahun, terus total bayar dan sisa bayar. Jadi apabila kita telah melakukan pembayaran, nanti akan nilai yang dibayarkan akan muncul pada bulan-bulan yang telah dicentang, dan total bayar nanti jumlah pembayaran yang telah dilakukan, dan sisa bayar nanti sisa pembayaran yang dilakukan. Next. Mungkin dijelaskan oleh Yola. Untuk form pembayaran sendiri terdiri dari teks box data siswa dan harga pembayaran SPP setiap bulan. Lalu terdapat comment button untuk melakukan bayar dan cetak, hapus data, dan reset data. Dalam form tersebut juga terdapat list box data-data pembayaran siswa. Pembayaran dilakukan dengan mencentang checklist box pada bulan yang dipilih. Kemudian tekan bayar dan cetak jika ingin mencetak kwitansi, dan tekan hapus data jika ingin menghapus jumlah SPP yang pernah dibayarkan. Sedangkan reset digunakan untuk mengosongkan form. Selanjutnya ada tampilan rekapitulasi. Pada rekapitulasi terdapat catatan pembayaran SPP setiap siswa setiap bulannya. Pada rekapitulasi juga terdapat total SPP yang pernah dibayarkan,
dan sisa tagihan per kelas dan per siswa. Baik, di sini selanjutnya kita akan melakukan penjelasan mengenai sintaks yang kami gunakan pada program ini. Mungkin bisa di-share screen untuk sintaksnya. Untuk tampilan pembayaran, mohon maaf tadi terdapat kesalahan input gambar. Jadi pada tampilan pembayaran di sini terdapat tombol home dan form pembayaran serta tabel riwayat transaksi pembayaran. Tabel ini berisi kode pembayaran, kelas, nama, NISN, jumlah pembayaran, dan tanggal. Selanjutnya akan ada penjelasan sintaks. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sintaks. Pertama kami akan menjelaskan sintaks di bagian user form data siswa. Nah, di bagian user form data siswa terdapat command button hapus yang nantinya akan kita klik akan muncul fungsi if. Nah, jadi fungsi if di sini apabila kita text box NISN tersebut kosong, maka akan menghasilkan message box pilih data yang ingin dihapus terlebih dahulu, dan apabila text box tersebut terisi, maka akan muncul message box Anda akan menghapus data yang terdapat dua pilihan, VB yes dan VB no. Apabila kita klik VB yes, maka kita akan clear content semua, menghapus data semua yang ada di set cari siswa dan sheet 2 dan set cari siswa yang ada di sheet 4. Selanjutnya apabila kita klik no tadi akan langsung exit sub. Nah, apabila sudah di clear content, maka akan muncul message box berupa data siswa telah dihapus dan user form kosong dan kembali unload me. Next, selanjutnya ada command button reset. Nah, di command button reset ini apabila kita klik, maka akan menghapus data di user form tersebut. Jadi misal ini ada text box NISN, maka akan kosong, terus combo gender akan kosong, dan seterusnya akan kembali kosong. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rahel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai private sub command button yang tambah di user form di data siswa. Jadi di sini kita akan mendeklarasikan DB siswa sebagai objek, lalu data siswa bayar sebagai objek juga. DB siswa sendiri itu merupakan sheet 2 yang merupakan data di dashboard gitu ya. Lalu selanjutnya untuk data siswa bayar sendiri yaitu merupakan sheet 4 yang merupakan data bayar atau riwayat pembayaran. Seperti itu. Lalu apabila NISN itu kosong, maka apabila pada data di dashboard itu tidak ada NISN, maka ketika kita mengklik nama yang ada di kolom tersebut, maka akan muncul message box yang berisi harap isi maaf untuk yang ini, untuk yang tambah ini ketika kita ingin menginputkan data baru seperti itu. Lalu apabila kita mengisi ada salah satu data yang tidak kita isi secara lengkap, maka akan memunculkan message box yang berisi harap isi data siswa dengan lengkap. Lalu kebalikannya ketika kita mengisi data dengan lengkap, maka akan memunculkan message box yaitu data siswa telah ditambahkan, yang berarti data siswa itu berhasil ditambahkan. Lalu setelah data siswa ditambahkan, maka akan user form tersebut akan kembali kosong lagi, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai command button yang update. Nah, untuk command button update sendiri ini kita akan mendeklarasikan baris string. Baris sendiri yaitu merupakan active cell.row. Nah, apabila NISN yang seperti yang saya bilang tadi, ketika datanya tidak ada NISN-nya dan kita klik, maka kita akan mendapat message box yang berisi sebelum mengubah data, harap pilih data terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, untuk else-nya, ketika ada NISN-nya seperti itu ya, untuk ketika datanya lengkap, maka kita bisa mengupdate data tersebut. Jadi kita bisa mengganti data-data tersebut seperti itu.
Dan untuk sintaks ini sendiri itu terhubung dengan update data yang dimana merupakan sheet 4 yaitu riwayat pembayaran. Nah, untuk di riwayat pembayaran sendiri ini, karena hanya ada nama dan kelas, maka kita hanya menuliskan update data offset 0,1 value sama dengan text name dan combo grade. Jadi hanya nama dan kelas saja. Lalu ketika sudah berhasil kita melakukan update, maka akan muncul message box data siswa telah diubah. Lalu setelah itu user formnya akan kembali kosong lagi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola. Selanjutnya terdapat user form initialize. Pada sintaks ini berisi program untuk menginisiasi form data siswa saat digunakan, sehingga akan memunculkan beberapa item pada combo box, gender, dan kelas. Selanjutnya kami akan menjelaskan sintaks pada form pembayaran. Pada sintaks form pembayaran yang pertama ada checkbox yang berisi 12 checkbox yaitu bulan Juli sampai bulan Juni. Nah, pada checkbox ini terdapat fungsi if, me, dan sheet 5. Checkbox tersebut apabila kita klik maka akan data dari checkbox tersebut akan langsung tertuju pada textbox jumlah bayar. Nah, pada sintaks itu juga terdapat sheet 5.range R6 sama dengan .value sama dengan true, yang artinya apabila kita mengklik checkbox tersebut, maka pada sheet 5 range R6 maka akan menghasilkan true dan terhubung dengan kwitansi yang ada. Jadi pada sintaks tersebut dapat diartikan bahwa apabila checkbox dicentang, maka textbox jumlah pembayaran akan menghasilkan jumlah pembayaran dari banyaknya bulan yang dicentang. Dan itu berlaku untuk semua checkbox bulan yang ada. Next. Mungkin bisa dijelaskan oleh Rahel. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai command button yang atur ulang pada user form pembayaran. Untuk command button ini sendiri itu berfungsi untuk mereset ulang data pembayaran yang sudah ada. Jadi kita bisa mengosongkan form itu kembali. Jadi untuk sintaksnya sendiri yaitu me checkbox Juli enable sama dengan true, yang berarti kalau misal checkbox itu checkboxnya sudah dicentang, maka kan dia enable gitu kan ya, berarti dia benar dan akan dilakukan atur ulang seperti itu. Nah, lalu untuk sebaliknya jika checkboxnya belum ada centangnya, maka dia tidak akan menjalankan logikanya. Lalu ketika kita sudah melakukan atur ulang, maka user formnya akan kembali kosong lagi, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan command button bayar dan cetak. Pada sintaks ini, transkrip dideklarasikan sebagai objek offset dan mencari baris pada kolom A dari sheet pembayaran yang terakhir kali ditambahkan. Lalu pembayaran SPP juga dijadikan sebagai acuan offset dan mencari nilai NISN siswa pada sheet rekapitulasi pada kolom A. Kemudian digunakan fungsi if untuk memunculkan hasil tertentu. Jika NISN atau nama atau kelas atau jumlah pembayaran salah satunya masih kosong, maka akan dimunculkan sebuah message box. Sedangkan jika terpenuhi, maka dilakukan program if di dalam if. Jika checklist box pada bulan Juli terisi, maka offset dengan jarak 0 baris dan 3 kolom dari pembayaran SPP akan diisi dengan harga SPP pada teks box Juli. Sedangkan jika checklist tidak diisi, maka tidak akan diinput data apapun juga. Logika yang sama dilakukan untuk bulan yang lainnya. Lalu jika sintaks setiap bulannya telah dijalankan, maka akan memunculkan message box pembayaran telah berhasil dilakukan. Kemudian sintaks yang selanjutnya, pada sintaks ini dijalankan program untuk mengisi data siswa, jumlah pembayaran, kode pembayaran pada sheet riwayat pembayaran
akan secara otomatis menambah untuk setiap kali transaksi. Fungsi CDEC digunakan untuk mengubah format data menjadi desimal. Kemudian dimunculkan message box untuk lanjut ke pencatatan. Jika dipilih no, maka checklist box akan di-enable dan isi checklist box akan dikosongkan. Sedangkan jika dipilih yes, maka dilakukan unselect dan dilanjutkan untuk mengisi data siswa, jumlah pembayaran, dan foto pembayaran pada sheet kwitansi, dan kemudian dilakukan print out pada range yang telah diselect print area. Setelah dicetak, kwitansi akan otomatis dikosongkan dan data-data pada form pembayaran juga akan ikut direset kembali. Nah, untuk selanjutnya di sini ada private sub isi SPP. Jadi sintaks ini berfungsi untuk mengisi nilai yang ada di text box pada tiap bulannya. Nah, di sini terdapat set cari jumlah SPP sama dengan sheet 4 range P2 P5, find what me TXT class value, look in X1 values. Nah, artinya apa? Jadi di sini kita cari jumlah SPP itu menggunakan tabel di set 4 range P2 sampai P5. Nah, di tabel tersebut berisi isi SPP berdasarkan jumlah kelasnya. Jadi di sini yang dicari adalah meet TXT kelas. Fungsi ini sebenarnya hampir mirip dengan fungsi VLOOKUP jika pada Excel seperti biasa. Nah, apabila nilai ini sudah terisi, maka di checkbox julie.value itu hasilnya maka akan false. Jadi jika tidak terisi pada text box-nya, maka di checkbox-nya maka false gitu. Terus untuk apabila di sheet 4 dan range ini tidak ada tabelnya, maka akan langsung muncul message box yang berisi maaf data yang Anda cari tidak dapat ditemukan gitu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rahel. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cari pembayaran yang dimana kita akan melakukan pencarian NISN untuk melakukan pembayaran seperti itu ya. Nah, di sini kita set cari data bayar sama dengan sheet 4.range A8 sampai A1. Find what me TXT NISN value within a value. Nah, di sini kita menuliskan rumus untuk menuliskan sintaks untuk melakukan proses pencarian NISN ya seperti itu. NISN dan ketika NISN-nya NISN-nya jadi kita mencari NISN yang terkonek dengan data bayar seperti itu. Jadi apakah dia sudah melakukan pembayaran atau belum, jadi nanti akan terkonek di situ. Nah, jadi kita menggunakan fungsi if, yaitu if cari data bayar offset 0,3 value tidak sama dengan kosong, atau yang berarti untuk checkbox pada suatu bulan itu sudah terchecklist, maka checklist box-nya itu tidak bisa diklik lagi, seperti itu. Jadi kita mau nggak mau harus mengatur ulang. Nah, logika yang sama ini juga berlaku untuk bulan-bulan selanjutnya. Lalu bisa di-scroll ke bawah. Oke, nah untuk apabila ketika kita mencari NISN dan ternyata tidak ada yang kecocokan gitu ya, maka akan muncul message box yang berisi nama siswa belum terdaftar, ya seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan saya akan mencoba menjelaskan mengenai command button cari. Nah, untuk apabila NISN pada text box NISN itu kosong, maka akan memunculkan message box yang berisi mohon masukkan nomor NISN terlebih dahulu. Lalu untuk cari datanya itu sendiri, kita akan menggunakan
data yang ada di sheet 4, yaitu di data bayar untuk menginputkan riwayat bayar gitu ya. Lalu untuk di ketika kita memasukkan NISN, maka untuk text box yang lainnya itu akan kita disable. Jadi hanya text box NISN yang kita bisa isi seperti itu. Lalu untuk sheet 5-nya akan memanggil untuk untuk sub isi SPP dan cari pembayaran. Nah, untuk sheet 5 range R6 sampai R17 ini maksudnya adalah ketika kita sudah melakukan pembayaran, maka kan kwitansinya akan terisi. Nah, untuk ketika kita sudah selesai untuk melakukan proses itu, maka kwitansinya akan kembali kosong lagi untuk diisi data baru selanjutnya gitu. Lalu ketika kita mencari NISN dan ternyata tidak ada kecocokan, maka akan muncul message box yang berisi maaf data NISN belum terdaftar atau NISN salah. Oke. Lalu selanjutnya yaitu ada private sub cari jumlah pembayaran. Nah, untuk ini sendiri nanti kita akan mengeset sub cari SPP itu ya, cari SPP sendiri merupakan sheet 4 yang merupakan data bayar ya. Nah, ketika kita untuk total pembayaran ini akan dari rekapitulasi atau riwayat data bayar nanti akan muncul ke user form. Jadi terkonek seperti itulah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang common button hapus data. Pada sintaksi ini, hapus pembayaran dijadikan objek offset dan mencari nilai NISN pada sheet rekapitulasi pada kolom A. Kemudian jika text box nama atau NISN atau kelas masih kosong, maka akan dimunculkan message box harap pilih terlebih dahulu data yang akan dihapus. Jika telah terpenuhi, akan dijalankan fungsi select dash untuk memunculkan message box kembali. Jika dipilih no, maka akan exit sub. Dan jika dipilih yes, maka akan dilakukan end select dan dijalankan program untuk menghapus data pembayaran setiap bulannya. Contoh, checklist box pada bulan Juli dikosongkan dan data pembayarannya pada sheet rekapitulasi akan dikosongkan. Logika yang sama berlaku untuk bulan-bulan yang lainnya. Setelah data pembayaran dihapus, maka akan dimunculkan message box dan kemudian data siswa pada form pembayaran juga akan direset kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sanjuna. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk LBox DBL click. Di sini LBox adalah list box. Jadi sintaks itu berfungsi untuk mengisi list box yang ada pada user form pembayaran. Nah, di sini apabila sintaks ini error, maka akan langsung memanggil message box berupa pilih data pada tabel. Selanjutnya, untuk mengisi list box ini terdapat data berupa text box NISN. Mohon maaf, maksud saya untuk mengisi list box ini terdapat data berupa text box NISN, text box nama, text box kelas, text box total bayar, dan text box sisa tagihan. Nah, jadi pada list box nanti, pada kolom pertama terdapat text box nama, pada kolom kedua terdapat text box kelas, dan pada kolom selanjutnya terdapat text box berupa isinya berupa bulan-bulan dan jumlah pembayaran yang dibayarkan, serta pada kolom 15 akan terisi text box total pembayaran dan kolom 16 akan terisi text box sisa tagihan. Setelah itu program akan kembali memanggil isi SPP untuk mengisi jumlah SPP, memanggil cari jumlah pembayaran, memanggil cari pembayaran, dan nantinya di sheet 5 bagian kwitansi akan di clear content, serta untuk pada text box bagian tanggal di user form pembayaran akan berisi date, dan jumlah pembayaran akan terisi dari apabila kita mencentang checkbox seperti yang dijelaskan pada
sintaks pada bagian pertama tadi. Selanjutnya untuk textbox sintaks ini, format ini berfungsi untuk agar jumlah pembayaran, total terbayar, dan sisa tagihan menghasilkan RP di atasnya untuk menandakan bahwa dia berupa rupiah, begitu. Lalu Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rahel. Lalu selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai sub user form yang initialize. Nah, untuk user form dari pembayaran ini sendiri kita menggunakan text box nama, kelas, jumlah pembayaran, total terbayar, dan sisa tagihan. Jadi maaf untuk di sintaks ini, jadi kita tuh hanya bisa mengisi di bagian NISN saja. Jadi kita meng-disable, sintaks ini berguna untuk mendisable text box yang lainnya gitu. Seperti itu. Mungkin cukup. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul untuk meng-hide picture ya. Untuk Nah, untuk sintaks ini sendiri ini berfungsi untuk menyembunyikan atau menampilkan gambar. Nah, untuk sub picture 6 yang ada di dashboard visible sama dengan true, yang berarti untuk picture-nya ini akan di enable atau tidak di hide gitu. Lalu untuk yang false itu maka dia akan di hide. Seperti itu. Mungkin ada koreksi dari Yola. Oke, selanjutnya. Kemudian pada sintaks ini jika dijalankan maka akan memunculkan form data siswa dan pembayaran. Sintaks ini dihubungkan dengan button pada sheet Excel yang telah di-assign makro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandrina. Selanjutnya di sini akan menjelaskan untuk mengurutkan data siswa. Jadi pada sheet 2 tersebut terdapat tabel data siswa kan ya. Jadi di modul ini digunakan untuk mengurutkan data siswa berdasarkan kelas. Kenapa bisa berdasarkan kelas? Karena di sini ada sheet 2.range B8 sampai J1000 ini untuk data yang diurutkan, dan kuncinya ada di range D8. Nah, range D8 ini adalah kelas. Jadi akan diurutkan berdasarkan kelas. Jadi misal kelas kita menambahkan kelas B, maka dia akan berada di urutan bawah, dan apabila kita menambahkan kelas A, kita akan berada di urutan paling atas gitu. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sheet 2 dashboard. Nah, untuk sheet 2 dashboard di sini berfungsi untuk pada tabel data siswa. Jadi apabila kita mengklik pada bagian nama, maka akan muncul user form berisi data lengkap siswa. Mungkin untuk tambahannya bisa dari Yola atau Rahel. Pada sintaks ini digunakan fungsi intersect untuk mengecek sel tertentu yang akan diklik, dan jika sel tersebut diklik maka terdapat intersect, maka akan dimunculkan data-data pada user form, akan dimunculkan user form data siswa, dan kemudian baris pada data yang dipilih akan diselect. Untuk sintaksnya sudah cukup atau masih ada lagi? Bisa dicek dulu mungkin di di sini ada sub bayar untuk menampilkan user form pembayaran, betul? Betul. Mungkin tambahan mengapa user form pembayaran tersebut berada pada sheet 3 agar pada sheet 1, 2, 4, dan 5 tidak bisa memunculkan user form pembayaran tersebut. Jadi kita letakkan pada sheet 3 di pembayaran gitu. Mungkin sekian penjelasan sintaks dari kami. Bisa kami lanjutkan untuk penjelasan program dan cara penggunaan program SPP. Ya,
ini merupakan tampilan utama kami, lalu bisa ketika kita mengklik data siswa, maka akan muncul halaman seperti ini yang berisi data nama, NISN, nama, dan kelas. Nah, mungkin ingin dijelaskan oleh Sandrina. Nah, selanjutnya apabila kita mengklik pada bagian nama, nah maka akan muncul data lengkap dari siswa tersebut, berupa nama, alamat, tempat lahir, jenis, kelas, dan telepon. Mungkin bisa apabila kita mengklik update, mungkin bisa kita mengganti salah satu bagian dari data. Nah, kita mengklik update, maka akan muncul message box dan data di bagian nama atau data di bagian yang kita perbarui tadi akan terupdate. Selanjutnya diklik kembali. Nah, mungkin apabila kita mengklik hapus, nah, data yang ada di bagian tabel data siswa nanti akan terhapus. Selanjutnya, apabila kita mengklik pada bagian reset, nah itu isi dari user form tersebut akan terhapus, namun data yang ada di tabel tersebut tidak terhapus, begitu. Terus juga mungkin di bagian tabel data bisa dijelaskan oleh Yola. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembayaran. Pada pembayaran terdapat form pembayaran untuk melakukan pembayaran SPP setiap bulannya. Pada form ini yang bisa diisi pertama kali hanyalah NISN atau langsung mengklik pada list box. Kemudian akan dimunculkan harga SPP setiap bulannya. Pada bulan Juni, Agustus, dan September terdapat checklist box karena sebelumnya telah melakukan pembayaran. Kemudian akan dicoba melakukan pembayaran pada bulan November dan Desember. Kemudian akan diklik bayar dan cetak. Opsi ini menunjukkan apakah ingin melanjutkan pencetakan kwitansi atau tidak. Coba yes. Kemudian kwitansi akan tersimpan pada file pada komputer. Selanjutnya, jika ingin melakukan hapus data, maka akan menghapus riwayat transaksi pembayaran SPP yang pernah dilakukan. Seperti yang muncul, riwayat pembayaran akan terhapus. Kemudian, jika melakukan reset hanya untuk mengasalkan form. Mungkin sekian, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekapitulasi. Jadi di sini ketika kita sudah melakukan pembayaran pada form pembayaran tadi ya, maka misal kita melakukan pembayaran pada bulan Juli dan Agustus, maka di tabel Juli dan Agustus ini akan menampilkan jumlah bayar pada tiap bulannya seperti itu. Nah, setelah itu nanti pada bagian kolom total bayar itu akan menampilkan jumlah pembayaran yang sudah kita lakukan begitu. Nah, untuk sisa bayar nanti dia akan mengikuti total bayar. Jadi semisal kita sudah melakukan pembayaran sebesar 100.000, maka sisa bayar itu nanti akan dikurangi oleh total bayar. Jadi sisa bayar dikurangi total bayar seperti itu. Mungkin tambahan untuk pembuktiannya bisa mungkin Yola melakukan pembayaran. Jadi di sini kita mengklik nama Rahel dan kita akan membayar bulan Juli, Agustus, dan September. Kita mengklik bayar dan cetak. Selanjutnya nanti pada tabel rekapitulasi akan muncul bahwa Rahel telah membayar pada bulan Juli, Agustus, dan September. Total bayarnya 150.000 dan sisa bayarnya 450.000. Dan juga di sini ditampilkan bahwa pada kelas A, total pembayaran yang sudah pernah dilakukan adalah 150.000 dan kelas B karena belum ada yang membayar, jadi total bayarnya masih kosong dan C juga masih kosong.
Mungkin sekian penjelasan program dari kami. Apabila banyak salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.